Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bersedia duduk di sini merapat ini. Kita di sini sama-sama berbagi praktik baik ya. Kebetulan ini saya dapatkan duluan di Kulit Penggerak. Ini mau saya bagikan ke kawan-kawan yang lain. Semoga bisa dipahami. Ini kegiatan ini merupakan salah satu tuntutan tugas saya di dalam kegiatan TGP Pendidikan Guru PDP Pendidikan Guru Penggerak. Saya termasuk TGP angkatan 9 di Kalbar. Masih ada lagi nanti angkatan 10 dan angkatan 11. Jadi itu nanti bisa dicek di PKB. Kalau dapat undangan bisa daftar Guru Penggerak. Karena tidak semua orang bisa ikut bergerak. Di sini kita memang dilatih tentang kepemimpinan. Minimalnya kita bisa menjadi pemimpin di kelas ya, di kelas. Yang kedua nanti bisa jadi kepala sekolah dan bisa jadi pengawas. Baik, kita lanjut. Presentasi saya di sini di modul 1 di 4 ada beberapa materi. Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin untuk tujuan untuk menimbulkan kesadaran serta mengendalikan anak diri melakukan sesuatu tanpa ingin hukuman, suruhan, ancaman maupun hadiah. Jadi anak-anak melakukan sesuatu kebaikan tanpa ada rasa takut dihukum, tanpa ada rasa ingin dapat hadiah, dapat imbalan, memang sadar melakukan sesuatu untuk kebaikannya untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Hanya maksudnya disiplin positif. Jadi bukan karena takut dimarah sama Pak Yusuf. Misalnya datang ke sekolah sebelum jam 7 udah datang di sekolah. Dia tahu hari itu dia pikir, dilihatnya ada sampah, dipunutnya, ada sapunya kelas. Nah itu termasuk salah satu disiplin positif karena dia melakukan itu bukan karena ada Pak gurunya, ada Pak Yusuf itu nanti marah. Bukan karena dia mengharapkan imbalan dari gurunya, tapi memang kesadarannya membersihkan kelasnya. Yang kedua mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa nih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai sederhananya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah hal-hal positif yang diperoleh berdasarkan kesepakatan orang-orang ramai. Orang-orang ini beda agamanya, beda sukunya, beda budayanya. Tapi semua orang menganggap itu adalah hal yang baik. Nah itulah nilai kebajikan universal. Dr. William Bresser pada teori kontrol mengatakan setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Jerry Dosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi orang melakukan sesuatu memang saudaranya sadar diri sendiri itu itu adalah hal yang baik dan positif. Bukan karena tadi ini hadiah atau karena takut karena rasa takut. Lanjut ya. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, perilaku yang tidak disukainya juga ya, itu juga ada tujuannya. Jika kita tidak dapat memaksa murid, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru dari dasar dan dipilih. Maksudnya begini teori kontrolnya. Ada anak, bapak ibu sekalian lah contohnya, bapak ibu sekalian, tadi saya panggil minta tolong duduk di sini karena saya mau menyampaikan beberapa materi. Bapak ibu bersedia duduk di sini. Pertanyaan saya, apakah bapak ibu duduk di sini ini karena saya mengontrolnya begini? Saya yang mengontrol bukan? Bukan. Nanti iya, bapak ibu datang di sini memang karena kesadaran, oh iya ada yang minta tolong nih. Nah kalian mau nolong karena keinginan kalian untuk menolong orang, menolong saya, makanya bapak di sini. Walaupun saya datang tadi minta tolong di sini, bukan bahasanya saya nyuruh ya, tapi kan minta tolong. Tapi bapak ibu bersedia ke sini. Bapak ibu
nampaknya kayak saya yang ngatur ya, padahal bukan saya yang kontrolnya, tapi Bapak Ibu sendirilah yang merelakan dirinya duduk di sininya mendapat dalam teori kontrol. Kita tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu kalau murid itu nggak mengizinkan kita ngaturnya. Kamu kayak tiket buang sampah, antum buang sampah yang ada buang sampah itu gunakan buang sampah besar. Boleh nggak dia menolak? Bisa nggak dia menolak? Bisa. Tapi kalau dia melakukannya, apakah kita yang mengontrol dia? Enggak ya. Tapi dia sedang mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Apa sih kita kontrol? Padahal bukan. Selanjutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga inilah motivasi yang paling baik, yaitu motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Kalau yang satu, dia melakukannya dulu mau sampah tadi, kenapa? Takut dihukum sama guru dan itu kondak buang sampah dia marah nih. Itu karena dia ketakutan hukuman. Yang kedua, dapat imbalan. Buang sampah, Pak disuruh ngasih hadiah. Dia melakukannya karena mendapatkan imbalan, dapat hadiah. Yang ketiga dia agak berani. Kesadaran dirinya sendiri untuk buang sampah. Sebelum disuruh, bukan untuk mengharapkan hadiah, ada sampah diambil, buang ke tong sampah. Ada nggak anak-anak yang seperti itu? Kira-kira ada nggak anak seperti itu? Ada ya. Kalau ada anak yang seperti itu, berarti dia sudah punya motivasi dari dalam. Hebat tuh guru kelasnya. Kelas berapa tuh anak? Kelas 6. Nanti gurunya yang hebat berarti guru kelas 6. Baik, sampai sini ada pertanyaan kan? Baik, lanjut ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, mendadak. Diberlakukannya saat itu tiba-tiba ya dibuat hukuman. Contohnya ada seorang anak, dia tak selesai mengerjakan tugas, tak selesai, bel udah bunyi nih, datang gurunya, tak selesai terus, nanti tak selesai berdiri, depan kelas, angkat kakinya, itu hukuman ya. Nah, ada satu lagi, ada anak di pagi hari datang sekolah, dia terlambat masuk kelas, udah jam 7 dia belum masuk. Masuk kelas dia terlambat, jadi disuruh gurunya dikasih sanksi. Kira-kira itu hukuman juga bukan? Hukuman bukan tuh? Yang anak datang terlambat? Hah? Anak datang terlambat sekolah. Konsekuensi ya Bu ya? Ya, kalau hukuman tadi, nah dibuatnya cuma satu arah tiba-tiba. Kalau yang terlambat, kita kan di kelas ada buat kesepakatan tadi itu. Jadi kalau datang terlambat, nanti apa akibatnya? Nah si anak udah tahu kan, nanti kamu datang terlambat. Kamu tahu kan kesepakatan kita apa? Kalau terlambat gimana konsekuensinya? Oh iya Pak, saya tidak boleh masuk sampai jam sekian. Aduh saya nanti mau sampah di luar dulu gimana? Nah itu konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Penghargaan. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika A, maka B. Matematika ya. Di PGSD ada belajar ini nggak ya? Nah, ada PGSD? Ada nggak? Matematika PGSD 2 semester. Aplikasi. Jika ini maka jika A maka B maka C lagi kan? Inilah dari penghargaan. Jika anak melakukan hal ini, maka dia akan mendapatkan itu.
lainnya. Beda, ini implikasi udah. Dosis lainnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Standar di malam ini. Penghargaan efektif, bagus nih penghargaan ini. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu, tetapi hanya dalam waktu singkat, dalam jangka waktu yang pendek. Maksudnya gimana? Ada yang bisa gimana minta? Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Maksudnya gimana? misalnya anak-anak itu melakukan sesuatu kayak berikan anak-anak hadiah gitu. Jadi dia itu nggak terus-menerus gitu, motivasinya hanya saat dia diberikan hadiah gitu, bukan terus-terus dalam jangka waktu panjang. Iya, terima kasih. Bisa pahami ya? Tadi maksudnya itu penghargaan ini bagus nih kita lakukan, tapi hanya untuk sesaat. Contohnya tadi anak-anak yang hafal perkalian nanti bapak kasih pulpen, bapak kasih buku. Anak tuh lomba tuh menghafal. Tapi dia menghafal hanya karena ada hadiah. Coba tidak ada hadiah, mau tidak dimakannya? Belum tentu. Makanya efektif dalam jangka waktu yang pendek. Begitu tak ada hadiah, mampu ke kalian kasih hadiah terus dia pergi tekor itu ke gaji habis itu pak beli gaji. Yang bawah lagi nih ada yang menarik, penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Baru kali ini dengar ya, tapi baru-baru ini juga dengar. Ternyata menghukum dengan menghargai itu sama kan? Tapi ini maksudnya dalam hal rankingan. Sekarang kurikulum mereka ada rankingnya. Dan ada kurikulum mereka dan tidak pakai ranking. Salah satunya di karena ini. Ternyata memberi ranking itu ada juga baiknya, ada juga yang tidak baik. Kenapa Pak? Anak yang ranking 2, ranking 3 merasa gimana nanti? Dengan yang ranking 1. Allah, aku udah belajar semua masih ranking 2. Aku udah lulus belajar siang malam balik sekolah, lulus lagi malam aku masih belajar lagi dulu. Habis-habisan belajar tapi masih ranking 2 ranking 3. Sedih enggak rasanya anak? Sedih pasti. Nah itu tadi pernyataan mengapa penghargaan disebut menghukum. Dalam hal ini dalam ranking. Makanya sekarang tidak ada lagi ranking. Saya pahami ya ibu-ibu ya Pak. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Sederhananya begini keyakinan kelas tuh. Di kelas, waktu baru masuk kan dari anak kelas 3 ke kelas 4. Sebelum mulai pelajaran kita buat dulu keyakinan kelas. Awalnya seperti ini, anak-anak kita sudah di kelas 4, kita buat dulu keyakinan kelas kita. Pertama, kalau piket harus gimana? Piket harus gimana? Harus dikerjakan Pak piketnya. Kalau selesai piket gimana lagi? Alat-alat dikemas Pak, dikembalikan. Bisa aja menyebutkan itu, kita ambil nilainya. Kalau piket harus dikerjakan Pak piket. Nah, kalian piket itu untuk apa? Untuk apa piketnya? Kebersihan, ada nilai kebersihan, nilai kenyamanan. Itulah maksud dari keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas, kenyamanan, menjunjung tinggi kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Itu salah satu poin keyakinan kelas. Bisa ya Pak Ibu? Sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas? Mungkin selama ini kita buat kesepakatan untuk sampai keyakinan kelas. Misalnya piket, kalau udah selesai piket, kawan satu udah selesai, satunya belum, yang udah selesai boleh pulang, nunggu dulu yang lain-lain kan. Itu namanya kesepakatan. Kita tarik poinnya nilai kebersamaan. Nah itu keyakinan. Betul tak boleh paksa. Kesepakatan masih dipaksa.
kesepakatan masih apa ya, pokoknya mereka lakukan tuh mungkin masih ada sedikit paksaan. Kalau keyakinan kan masih mereka yakini gitu. Paksaan kan ada di dalam diri. iya. Ya makasih Mitra. Tadi itu ya kesepakatan tadi itu masih nilainya masih ada kata keterpaksaan kan. Jadi dibuat itu bersama-sama mau, tapi kalau udah keyakinan udah benar, udah diyakininya, kalau diyakini pasti dijalani. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Selama ini kita udah belajar di ekonomi ya, kebutuhan ini kan apa? Primer, sekunder, tersier. Ada 3 kan? Ternyata 5 kebutuhan dasar manusia bukan cuma 3. Premier, itu ada premier ya? Tersier, primer, tersier, sekunder. Itu ternyata kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Makanan, pakaiannya, tempat tinggalnya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Dengan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kayak gimana contohnya Pak? Ada bisa contohkan, nggak tahu nggak maksudnya? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, perhatian dulu. Ada nggak kira-kira di kelas anak-anak yang agak gimana ya? Biasanya kalau anak yang perlu kasih sayang itu dia lebih aktif, banyak berbuat nih. Sebenarnya dia itu minta perhatian gurunya. Balik lagi kita ngasih perhatian enggak? Di rumah orang tuanya mungkin sibuk kerja. Pas di sekolah, nah kesempatannya tuh ngajak kawan. Nah gimana? Sebenarnya dia minta perhatian. Tinggal kita guru ngerti. Oh si anak ternyata ini. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Biasanya ini ada anak yang kalau di kelas kita kasih contoh soal, saya Pak, saya Bu katanya, diam dulu. Itu menunjukkan tentang kehebatannya. Ini salah satu contoh dari penguasaan. Yang keempat, kebutuhannya kebebasan. Bebas. Kata bebas ini bisa lah dipahami kan, cuma berhubungan dengan ini kayak gimana maksudnya nih bebas di sini? Kebebasan di sini maksudnya gimana? Ada suka diatur, biasa nanya kayak gitu tuh. Duduk di sini, nanti maunya pindah lagi kemana-mana. Nanti maunya bebas, kalau udah pelajaran kadang maunya dengan caranya sendiri. Memang ada anaknya seperti itu, tapi bisa kita kontrolnya. Tapi memang juga ini kebebasan salah satu yang dianjurkan sama Ki Hajar Dewantara tadi. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Didiklah anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat Allah dan kodrat alam dan zaman. Salah satunya alam itu dunia anak-anak banyaknya mau main. Kalau bisa materi kita kasih media-media yang konkret biar senang ya. Nah, disuruh main ke lapangan suka juga. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak di kelas itu ada anak yang periang, ada anak yang murung. Pernah enggak mungkin? Pernah, ada, benar. Di kelas 4 tuh ada anak pendiam ya. Kadang kita udah lucu kawan itu, dia senyum seadanya. Masih senyum-senyum kalem. Tapi ada juga anak yang masih kelas itu ketawa, malah dia yang buat lucu. Jadi kebutuhan kesenangan ini perlu. Termasuk ibu-ibu di sini senang nggak bapak-bapak? Senang ya? Saya senang. Dulu saya Pak Habi ini, saya lebih kurus lagi dari Pak Habi. Sekarang badan saya berarti menunjukkan kesenangan. Kalau nggak senang nggak kayak gini badan saya ini. Kita lanjut ya, ini materi berikutnya restitusi. Nah ini tolong bapak ibu lebih diperhatikan lagi karena ini penting. Sejak nanti kita kalau bisa menguasai ini membantu kita membimbing anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi ini sederhananya pendampingan. Cuman selama ini kita melakukan pendampingan itu kurang terarah. Kurang terarah maksudnya hanya sekedar biasanya kita bimbing ini untuk anak-anak yang gimana? Yang bersalah kan? Yang nakal, kita panggil, apa kamu kayak gini? Seharusnya jangan gitu, seharusnya begini, gini. Selama ini seperti itu. Ternyata di restitusi bilangnya bukan kayak gitu. Ada langkahnya, ada tahap-tahapannya. Nah, di sini kita gali lebih dalam lagi tentang restitusi. Sebelum masuk ke restitusi, kita lanjut masuk dulu ke 5 posisi kontrol guru. Dari posisi kontrol ini nanti bisa kita tindak lanjut ke restitusinya. Menurut Dr. William Glaser, kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam rangka kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kita pelajari satu demi satu. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat digunakan berguna lebih dalam lagi. Nah, sederhananya begini ya, penghukum itu biasanya dengan murid lebih garang. Contoh yang ada di sini. Patuhi aturan saya, matinya melopot, ngomongkan matinya melopot, jari-jari ditunjuk. Ada nggak yang gitu ngomong? Kau ya, Andi kau malah kau udah terus katanya kan? Itu nadanya tinggi, matanya melosot. Kira-kira Anda takut nggak? Takut nggak? Takut. Selain takut, apa lagi yang dirasakannya? Selain takut dia merasa takut, marah, lebih parah lagi dari marah tuh. Dendam itu keelakan tuh. Dendam dia benci sama kita nanti. Yang ada bukan kita merubah dia jadi lebih baik, malah jadi buruk. Ada enggak ibu-ibu bapak-bapak yang kayak gini, Pak Bim? Pernah enggak kayak gini, Pak Bim? Kalau marah sih marah ya, tapi kalau kayak gini alhamdulillah. Marah tapi masih ada ya. Nah, nanti kita sama-sama kita pelajari ini posisi kontrol yang pertama. Ada 5 posisi kontrol. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersalah lebih lembut. Nah, ini saya nih, saya ngomong lembut. Ngomong lembut nih. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya pembuat rasa bersalah ini ngomongnya gini. Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tidak cocok ya ngomong gitu ya. Itulah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Suaranya lembut, lembut. Bahasa tubuhnya lagi merapat pada arah lesu. Lesu gimana? Bukan loyo ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Oh, macam perasaan anak kalau ini bukan sedih kan? Rasanya dia udah gagal benar ya buat orang itu kecewa kan? Orang tua lagi, guru lagi merasa kecewa. Yang dirasakan tadi merasa bersalah, sedih dia merasa kayak orang gagal. Kayak orang gagal dia udah gagal. Kira-kira posisi yang pembuat rasa bersalah ini dengan posisi penghukum tadi mana yang lebih baik? Ya, dua-dua tak baik nih. Dua-dua tak baik ya Bu ya. Nah, tapi ibu ada tak buat pernah seperti posisi ini? Pernah. Buat siapa pesannya? Ya namanya juga buat salah ya. Ditegur maksudnya kan mau mengingatkan. Tapi ternyata ada yang benar, ada yang salah. Ini posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, pada posisi sebagai teman dan merasa akrab, murid itu merasa akrab benar dengan guru. Posisi tidak akan menyakiti murid. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Sebagai teman ini ada nilai positifnya, ada juga nilai negatifnya. Nah, ini
contohnya nih yang dikatakan dulu di saat posisi sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, mungkin apa perbuatan baiknya. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matas, dan senyum gurau-gurau. Dia negur murid ini kayak gurau. Adi, ayolah bagaimana sih? Kemarin kamu sudah janji ke bapak dulu kan? Kenapa kamu terlambat lagi? Kalau anak ditegur kayak gitu, kira-kira takut gak dia? Adi, kamu kan udah janji sama bapak, kok sekarang masih terlambat lagi? Takut nggak kira-kira si anak? Enggak. Kira-kira berikutnya dia terlambat lagi nggak? Kemungkinan terlambat lagi. Kenapa Pak? Karena kita naburnya harus anaknya tidak merasa bersalah. Dia pun tenang-tenang. Oh kawan Bang. Dia menganggap kita sebagai kawan. Nah ternyata ada hal negatif itu tadi. Si anak nggak takut dengan itu. Dia tenang. Dia jadi kalau bersalah. Pak Abi, tolong bawa Pak Abi. Yang posisi keempat sebagai pemantau. Pemantau berarti ngawas. Ngawas nih, hanya ngawas yang kerjaan siswa. Contohnya ya nih, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Saat kita sebagai pemantau, kita ngomong nadanya tidak tinggi, tapi tidak juga rendah, tidak bergurau. Kita lah ini kayak formal dengan bahasa negurnya. Nah, di saat kita sebagai pemantau, kita negur anak, tidak gurau-gurau, tidak mata melotot itu tidak buat takut, tapi hanya datang kita sekedar gurau, sekedar negur. Kira-kira perasaan anaknya jadi gimana kalau ditegur kayak gini? Takut gak dia? Ini sebenarnya lebih baik daripada posisi teman. Kalau posisi teman tadi, dulu sebagai teman, itu nanya, negur anak tak takut. Tapi kalau sebagai pemantau, anak itu ada sedikit takut. Karena di situ ada keseriusan kita saat negurnya. Nah, posisi pemantau lebih baik daripada posisi yang sebelumnya. Yang paling baik lagi posisi terakhir sebagai manajer. Pernah kan dengar kata manajer? Manajer kalau di perusahaan manajer gaji besar nih Pak katanya. Manajer itu kan kerjanya ngatur-ngatur ya. Nah di sini kurang lebih, tapi di sini kita bukan ngaturkan harus begini ya begitu, bukan. Tapi kita membuat anak sadar dia harus seperti ini, dia harus seperti itu. Macam mana Pak? Dia sadar nih Pak. Buat anak-anak sadar macam mana Pak? Posisi manajer ini kita lebih menekankan tentang keyakinan. Jadi kita tanamkan ke diri anak tentang keyakinan hal-hal positif tadi itu, kebajikan universal itu kita tanamkan ke setiap anak. Jadi dia pun udah ada keyakinan di dalam diri melakukan sesuatu itu tidak usah masalah, karena ada dasar keyakinan ini tadi. Kalau dia buat salah, negurnya itu kita enak ngasih tahunya. Nanti dia bisa nyari solusinya sendiri tanpa harus dihukum, diplotot-plototin itu. Anak jadi takut. Kalau sebagai di dalam posisi manajer, anak lebih merasa dihargai. Baik, dari 5 posisi tadi, kira-kira yang mana yang paling baik? Posisi mana Pak Guru? Manajer. Ya, manajer. Cuma sekarang kita nih udah jadi guru, posisi kita lebih sering yang mana? Lebih sering mana Pak Abi? Teman tuh. Ada posisi teman. Nah, pemantau. Ya, teman lebih baik lah ya daripada penghukum. Yang penting jangan, bolehlah marah ya. Boleh tak marah? Boleh marah Bu, tapi jangan terlalu marah benar. Karena ada kata orang zaman dulu, marah tandanya sayang. Kalau tak dimarah berarti tidak sayang. Tapi ternyata di sini kita tidak boleh
marah-marah. Tidak boleh sayang-sayang. Jadi kalau bisa posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer ya, Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkannya lah. Posisi kontrol tadi ucapan manajer, posisi ini menjadikan murid bertanggung jawab, balik lagi dia ke disiplin tadi. Jadi bisa menimbulkan disiplin, budaya disiplin untuk anaknya kalau di posisi manajer. Balik ke restitusi. Jadi dalam menerapkan restitusi, sebaiknya posisi kita itu sebagai, dari 5 kontrol tadi, posisi kita mana? Sebagai manajer. Selama ini kita melakukan restitusi, bukan manajer. Kita manggil anak, kamu kenapa begini? Tak boleh kayak gitu. Seharusnya kamu itu begini. Selama ini ya. Tapi yang diajarkan di restitusi ternyata bukan seperti itu. Kita manggil anak, kita buat anak menyadari kesalahannya. Kemudian kita mengarahkan aja. Anak nanti yang narik kesimpulan, oh saya nggak boleh gitu ya Pak. Dia nanti narik kesimpulan, oh ternyata saya ada begini Pak. Untuk memperbaiki kesalahannya dia sendiri nanti berpikir, macam mana sih caranya memperbaiki. Segitiga restitusi. Segitiga berarti ada 3 ya. Jadi ada 3 langkah melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak buat salah, contohnya ada anak di kelas 4 dia ngerjakan tugas tapi tak selesai. Menstabilkan identitas di sini kita panggil dia, bukan kita hukum, tapi kita bilang tadi, iya bapakku dulu pernah buat salah juga. Tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Ini menstabilkan nih. Tidak langsung kita hukum, salah tuh, tak boleh kayak gitu. Sedih kecewa deh. Tapi kita stabilkan dulu emosinya, identitasnya. Udah selesai kita menstabilkannya, ya bapak dulu juga pernah kayak gitu. Lanjut ke langkah keduanya, memvalidasi tindakan yang salah, dibenarkan yang salah. Caranya gimana Pak? Dengan menanyakan alasannya. Kenapa sih kamu kayak gitu? Ya kan pasti melakukan setiap orang ya. Bahkan orang mencuri kalau ditanya kenapa dia mencuri, ada alasan enggak? Alasannya ada. Hal baik dan hal buruk yang dilakukan kita pasti ada alasannya. Nah, termasuk di sini. Dia melakukan itu. Kenapa dia seperti itu? Anak kelas 4 kemarin saya tanya, kenapa kerjaannya tidak selesai? Nah, dijelaskan. Saya Pak main HP semalam sampai tengah malam. Bangun awal. Dibangunkan sama orang tuanya awal. Sampai ke sekolah pagi-pagi ngantuk, ujung-ujungnya nggak selesai. Nah, dipaparkannya alasannya satu-satu pelan-pelan dirincikannya. Ini langkah kedua nih. Langkah terakhir, nah ini penting nih. Langkah ketiga tentang keyakinan kelas. Itulah guna tadi materi keyakinan kelas itu. Kalau bisa di awal tahun ajaran itu kita buat keyakinan kelas di kelas sama anak-anak, kita buat keyakinan kelas. Kita tanamkan sama anak, nanti dia pun bisa berpikir sendiri. Oh jadi aku tidak boleh gitu, melanggar dengan keyakinan kelas selama ini. Nah, kemarin ya anak kelas 4 itu saya tanya lagi kan, setelah selesai nanya, kenapa kamu tidak selesai ngerjakannya? Dijawabkan alasannya, baru kembali lagi. Kamu ingat kan tentang keyakinan kelas? Ingat Pak. Nah, perbuatan kamu ini kira-kira melanggar tidak dengan keyakinan kelas kita? Dijawabnya iya melanggar. Yang mana yang kamu melanggar keyakinan kelas kita? Kira-kira apa tuh? Apalah jawabannya? Dia tidak selesai mengerjakannya. Berarti keyakinan kelas mana yang dilanggar? Kira-kira Bapak Ibu apalah tuh? Kalau tidak selesai mengerjakan tugas, apa? Apa Bintang? Tidak. Hah? Tidak bertanggung jawab. Iya, tidak tanggung jawab. Disampaikan iya Pak, saya tidak tanggung jawab Pak. Kerjaan tidak selesai. Dia sendiri yang menyampaikannya. Kita hanya sekedar bertanya apa keyakinan yang sudah kamu langgar. Tidak tanggung jawab Pak. Jadi dari perbuatan kamu harus gimana?
dia sendiri juga yang ngasih solusinya. Oh baik Pak, pertama saya minta maaf dengan Bapak karena saya tidak selesaikan dengan tugas. Nanti Pak, habis ini habis istirahat nanti saya kerjakan ini Pak ya, kerjakan tugas saya kemarin. Yang saya berapa soal kan tidak selesai, ketika berapa soal tidak selesai, nanti saya kerjakan di jam istirahat Pak, sudah selesai nanti saya kumpulkan lagi di Pak. Jadi dia sendiri yang nyari solusinya. Nah ini hebatnya restitusi ini. Bukan kita yang menentukan anak harus begitu, begini, tidak, tapi dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Makanya kalau bisa nih harus kita pahami tentang restitusi ini, pendekatan restitusi. Jadi menyampaikan ke anak, membimbing anak lebih terarah. Anak pun berpikirnya lebih kritis. Dia bisa mencari solusi dari masalahnya. Kalau bisa semuanya, termasuk saya pun saya akan terus belajar tentang restitusi supaya nanti kita membimbing anak tidak salah-salah. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini yang terakhir, terima kasih. Kalau terima kasih tidak perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Saya mau nanya, nasi bungkusnya ada nggak? Belum gini nggak Pak Abi? Belum. Gini lah. Apa gini lah? Udah ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai di sini ada yang bertanya lagi nggak? Sudah. Ya. Masih punya Pak Yusuf. Ya. Bermanfaat sekali. Ya Bu, kita sama-sama belajar. Di sini kebetulan hari ini saya di sini. Semoga minggu depan atau minggu depannya lagi Bapak Ibu yang lainnya gantian lagi berdiri di sini. Sayangnya Pak Yusuf, Ya Bu. setelah Pak Yusuf jadi guru penggerak dan lolos nanti, lolos P3K, sayang implementasinya bukan Sukartika gitu, implementasinya ke SD lain. Paling tidak adalah akar-akarnya masih sisa ke sini Bu. Nah ini yang saya dapat dari guru penggerak, memang semuanya baik Kak. Yang selama ini mungkin kita agak malas-malasan di dalam guru penggerak, jadi lebih rajin kolaborasi, lebih sering kolaborasi, termasuk ini ngomong depan orang dulu lebih sering. Jadi kalau bisa sih Bapak Ibu daftarlah guru penggerak, karena satu Bu, guru penggerak ini mengajarkan tentang kepemimpinan. Yang saya yakini nih Bu, setiap dari kita ini adalah pemimpin, betul kan? Setiap dari kita adalah pemimpin, dan pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Nah, di sini tentang kepemimpinan di guru penggerak, makanya baik sekali ini. Kalau bisa Bapak Ibu yang ada kesempatan ikut ini ikutlah. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ini rekamannya 2 kali untuk waktunya, kalau kita batal di sini dan dipakai rekam lagi. Mohon maaf ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman nih. Jadi Pak Yusuf, hasil pertemuan kita kemarin itu ya, yang Pak Yusuf mengumpulkan teman-teman di ruangan ini. Nah, apa yang Pak Yusuf sampaikan itu sudah tersampaikan. Nah, ada mungkin dari mulai ini saya pilih saja mungkin untuk banyak contoh-contoh implementasinya ke sekolah seperti apa. Nah, ada juga contoh-contoh yang sudah Pak Yusuf sampaikan itu. Kalau lainnya ditambah lagi contoh-contoh yang lain. Nah, sayang sekali padahal di pertama itu kekurangan Pak Yusuf itu lupa merekam ya. Jadi rekamannya itu yang pencet itu bukan video tapi foto. Ternyata udah 1,5 jam tidak terekam. Akhirnya ngulang, yang disampaikan yang kedua itu malah lebih bagus yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua itu karena buru-buru teman-teman juga mau masuk kelas, nah sehingga hanya poin-poin sebagai pelengkap saja yang disampaikan, padahal di yang pertama itu udah bagus. Nah, itu dan masukan dari Bu Rai mungkin untuk memberi
Ibu memang kesalahan saya di awal, saya salah tekan Ibu di awal. Perasaan saya udah tekan video, malah foto yang ditekan. Sayang ya, udah 1,5 jam pada hari itu. Iya Bu, udah 1 jam lebih. Ini minimalnya kan 1 jam Bu. Nah jadi ini memperbaiki kesalahan itu. Iya. Jadi sekalian itu merefleksi tampilan saya kemarin. Jadi untuk berikutnya mungkin gak ada tugas aksi nyata lagi. Nah, insya Allah akan saya tambah-tambah contoh-contoh berikutnya ya, lebih teliti lagi lah tentang Ya, video, memastikan itu. sudah terekam. Itu sebagai evaluasi kita lah Iya, ya, iya. yang harus dipersiapkan apa saja supaya praktik baiknya berjalan lancar, tidak ada kendala lagi. Ya Bu. Ya. Ya, Ya, sudah itu aja Bu. ya itu saja sih. Nah, makasih ya Bu ya. Ini sebelumnya terima kasih. Saya ini menindaklanjuti hasil kegiatan kemarin yang aksi nyata saya kemarin itu. Jadi sebelumnya tadi saya sudah minta refleksi dari kepala sekolah. Nah, sekarang saya meminta tolong pemerintah merefleksikan kegiatan saya kemarin. Nah, di mana titik kelebihan atau kelemahan supaya berikutnya nanti saya bisa memperbaiki jadi lebih baik. Terima kasih. Tolong bantuan kita merefleksikan. Silakan kita. Ya, terima kasih ya Pak. Kalau untuk kegiatan kemarin ya, untuk kegiatan berbagi praktik baik yang Bapak dapatkan itu menurut saya sudah sangat baik. Untuk penyampaiannya sudah sangat baik, terutama kan kemarin kan kita 2 kali ngerekam nih Pak ya, udah ada rekaman pertama kan, cuman ya ternyata di luar ekspektasi kita ternyata tidak terekam gitu kan. Padahal untuk rekaman yang pertama itu sebenarnya sudah lebih baik, pemaparan juga sudah Bapak jelaskan dengan kata-kata yang jelas dipahami, bahkan juga kan di rekaman pertama terlihat interaksinya ada ya Pak, karena ada tanya jawab gitu kan. Ada juga peserta-peserta lain yang bertanya, Bapak juga bisa menjawab dengan bahasa sederhana lah, biar lebih dipahami oleh teman-teman gitu kan, berbagi pengalaman dan sebagainya juga. Cuman ya ternyata untuk yang pertama tidak masuk ke dalam rekaman ya Pak, tapi tidak apa, kita kemarin ulangi lagi walaupun ya mungkin hasilnya tidak sebaik yang pertama lah kan. Mungkin untuk kedepannya harapannya mungkin dalam merekam nih Pak, misalnya nanti kita akan melakukan kegiatan lagi, ada mungkin 1 orang yang standby lihat gitu kan, takutnya akan terjadi lagi tidak terekam gitu kan. Mungkin ada yang boleh ngecek gitu supaya kalaupun terpause atau tidak terekam, hal itu bisa kita minimalisir. Jadi ada yang melihat, tidak perlu kita mengulangi kembali seperti itu sih Pak. Tapi untuk pemaparannya sudah sangat jelas, bahasa yang Bapak gunakan juga sudah sesederhana mungkin. Berikut juga dengan contoh-contohnya dan bisa dipahami oleh guru-guru di sini. Kami juga ya berusaha untuk menerapkan juga lah ya di kelas ya apa-apa yang Bapak ajarkan kemarin, entah tentang kesepakatan kelas atau sebagainya, kami bisa melakukan apa yang Bapak bagikan, apa yang Bapak dapatkan di guru penggerak ini ke kelas-kelas kami, karena kan ilmu-ilmu ini nih sangat penting sebenarnya Pak untuk diterapkan di kelas-kelas kita. Kan mungkin di mata kuliah dulu saat kita kuliah itu tidak kita dapatkan, tapi ya melalui Bapak di calon guru penggerak ini bisa berbagi praktik baik yang kami dapatkan di sekolah ini kami lakukan, sehingga guru-guru praktik kami walaupun cuma 1 orang nih yang ikut guru penggerak, tapi ilmunya kami juga berimbas nih dari Bapak, sehingga kami juga bisa tahu pasti yang dipelajari di guru penggerak yang bisa kami adaptasi di kelas kami masing-masing. Seperti itu sih Pak kurang lebihnya. Yang lainnya sudah sangat-sangat baik. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Intan. Ya. Ya memang saya akui kesalahan yang pertama itu lupa merekam. Mungkin karena kuku agak grogi. Jadi perasaan itu dan nekan video ternyata hanya foto. Hanya foto. Memang itulah kelemahan kita ya, karena kita gurunya ini pas-pasan. Yang kedua di saat mengumpulkan guru di sini berarti kelas kosong. Kemudian yang rekaman kedua, kami tadi bekerja dengan waktu, banyak kelas yang tertinggal gurunya ya agak cepat-cepat sedikit ya. Tapi yang penting ada penjelasan saya yang pertama itu bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Dan tidak ada impasnya lah. Nah, memang kegiatan guru penggerak ini
tetap kawan-kawan jangan sampai apa ya, lalu takut itu guru penggerak. Kita nanti kalau ada harapan itu udah bisa Iya. kita sama-sama yang pasti guru penggerak ini bukan hanya untuk sekolah, untuk kita sendiri tentunya. Kemudian baru untuk kita baru tempatnya ke sekolah dan ya saya ucapkan terima kasih Bunda atas masukannya, kedepannya akan usahakan perbaiki lagi. Terima kasih Bu Chandra. Iya, sama-sama Pak. Diandra, makasih ya udah datang ya. Ya Pak. Ini apa kabarnya Diandra? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Diandra tahu nggak ngapa Bapak panggil ke sini? Maaf Pak tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Oh iya. Kemarin ada pelajaran matematika kan? Iya. Diandra itu di pelajaran matematika tidak selesai mengerjakan tugasnya. Ya Pak, kemarin saya tidak selesai mengerjakan tugasnya. Ini Diandra. Sebenarnya bukan cuma Diandra, Bapak juga dulu ya pernah juga ngerjakan tugas tapi tak selesai. Semua manusia pasti pernah tak salah. Cuman setiap perbuatan kita nih pasti ada sebabnya, alasannya. Saya capek Pak karena tadi malam saya main TikTok sampai jam 12 malam. Wah, sampai malam ya, HP tak boleh sampai malam ya. Iya Pak. Anak-anak itu ada waktu tidurnya sampai jam 9. Jam 9 kalau bisa jam 9 malam ke atas sudah tidur. Diandra main sampai tengah malam, ujung-ujungnya sekolah capean. Iya. Ngantuk di kelas kan? Iya. Ini sikap Diandra sekarang ini, Bapak nanya dulu keyakinan kelas kita masih ingat enggak? Masih Pak. Masih ingat ya? Sesuai enggak perbuatan Diandra enggak selesai ini dengan keyakinan kelas kita? Enggak Pak. Enggak sesuai. Iya. Yang mananya enggak sesuai? Kan tidak bertanggung jawab Pak. Enggak tanggung jawab. Diandra kan dengan tugas tapi enggak selesai, berarti enggak tanggung jawab. Jadi untuk masalah Diandra nih, kira-kira Diandra ada solusi enggak cara menyelesaikan itu, Pak? Iya ada Pak. Gimana tuh? Awal saya minta maaf Pak karena tidak mengerjakan tugas. Ya. Terus saya janji tidak akan tidur sampai malam lagi. Ya, jadi supaya di sekolah nggak ngantuk ya. Iya, Pak. Ya. Nanti tugasnya gimana? Akan dikumpulkan besok Pak. Ya diselesaikan ya. Yang belum selesai diselesaikan. Iya, Pak. Kumpulkan ya. Baik, terima kasih. Ini Bapak terima kasih dengan Diandra, Bapak apresiasi karena Diandra sudah berusaha memperbaiki kesalahannya. Iya Pak. Bapak harap berikutnya kesalahan ini tidak terulang lagi ya. Iya Pak. Baik, terima kasih kalau gitu. Diandra silakan istirahat kembali. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini hari terakhir ya MBK ya. Bapak di sini mau mengingatkan sebentar sebelum mulai ya. Di poin tata tertib itu ada bercerita mengenai disiplin. Tahu disiplin tak? Apa disiplin? Apa disiplin? Contohnya tadi kalian disuruh datang ke sekolah jam berapa? Jam berapa? Jam 7. Kalian datang sini sebelum jam 7 atau sesudah jam 7? Sebelum jam 7. Nah itu contoh disiplin. Perbuatan yang mentaati peraturan itu disebut disiplin. Nah begitu juga nanti. Kemarin kan sudah dibacakan tata tertibnya. Kalau mau keluar, sebelum keluar apa? Misalkan mau ke WC nih, kamar kecil. Kalian di mana? Izin. Nah itu juga peraturan disiplin. Udah mentaati peraturan disiplin. Nah, ada lagi contoh satu nih. Kalau saat ujian mengisi soal-soal UNBK, disiplinnya di mana? Ada enggak contoh? Tidak boleh mencontek. Disiplin juga. Pak, saya tidak nyontek, cuma nengok aja Pak sedikit. Boleh gak gitu? Tidak kan? Jadi harus percaya sama jawabannya sendiri. Kawannya jawab apa? B. Kalian awalnya jawab B karena nengok punya kawan lalu berubah jawabannya. Ternyata yang benar jawaban kalian. Nah itu karena tidak percaya diri. Coba tadi disiplin lah, tidak usah noleh kanan noleh kiri. Saya percaya diri nih, jawaban saya pasti benar.
salah satu poin disiplin tentang kejujuran tadi. Tidak boleh mencontek punya kawan. Pak nyontek satu tak apa-apa bapak. Boleh nggak kau cuma nyonteknya satu? Hah? Boleh nggak? Tidak boleh. Walaupun hanya satu, tetap namanya mencontek. Apalagi nyontek 5 kan? Tapi enggak ya, dari kemarin kalau bilang enggak. Di hari terakhir semoga saja tidak ada juga yang mencontek ya. Paham ya? Nanti kalau sudah selesai peralatannya jangan disentuh. Paling yang boleh dibawa hanya alat tulisnya aja kan untuk menghitung-hitung. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan kan tentang disiplin? Nah, kita paham ya? Baik, terima kasih Bapak ucapkan. Silakan kita mulai ujiannya. Coba. Ya. Kalau sudah silakan langsung dimakan. Lihat kiri kanannya ya. Ini siapa nih? Lihat kawannya, kalau ada kawannya yang lauknya enggak, yang sedikit lauknya boleh berbagi dengan teman-temannya. Indah itu kan dari aku. Telur. Satu sapu. Pakai ini Penuh. Habis ke tanahnya. Nah, kalau habis tanahnya, udah digempur-gempurkan. Tanahnya udah digempurkan. Bukan itu. Yang di potnya diginikan. Sudah kayak gitu. Kiri kanan juga semuanya. Cacingnya biarkan. Cacing untuk nyeburkan tanah. Nah, kalau udah tanam. Ini udah digempurkan nih tadi saya bilang. Udah digempurkan baru. Ibu foto lah Bu.